warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Arifah, NIM 1999 Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis keripik umami sweet mangga. Yang pertama yaitu aspek manajemen dan organisasi. Visi dan misi. Visi dari misinya itu menjadikan produk yang berkualitas, bernilai jual, dan bersaing di pasaran serta dinikmati oleh banyak orang. Untuk misinya yang pertama itu menjadikan produk yang menarik serta memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga menjual produk dengan harga yang terjangkau. Yang keempat menghasilkan produk yang cocok untuk dinikmati. Yang kelima menonjolkan cita rasa yang unik dan gurih pada produk. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Pada struktur organisasi ini terdapat owner, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, karyawan. Pada divisi produksi sebanyak 3 orang. Selanjutnya adalah Bagangan. Untuk Bagangan sendiri, untuk jadwalnya yang pertama itu menyusun rencana bisnis pada minggu pertama September. Yang kedua pengumpulan data pada minggu pertama September, pengolahan data pada minggu 11 September, survei pasar pada minggu pertama Oktober, survei harga pada minggu pertama Oktober, dan selanjutnya adalah pembentukan badan usaha pada Oktober minggu keempat, pembelian bahan baku pada minggu keempat November, dan mulai produksi pada awal Desember. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pertama, ulasan deskripsi. Bisnis ini bergerak di bidang makanan yang bergerak di bisnis camilan keripik. Nama bisnisnya itu keripik umami sweet mangga dengan 3 varian rasa. Selanjutnya adalah bidang usaha. Usaha ini terdapat pada bergerak pada bidang makanan. Untuk potensi produk, potensi ini kami memprediksi memiliki potensi cukup menjanjikan. Selanjutnya adalah peluang pasar. Peluang pasar dari bisnis kami ini menyediakan produk camilan dengan olahan singkong dan ubi jalan. Selanjutnya adalah analisis pasar dan pemasaran. Untuk analisis pasar pemasaran, yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi dari segi demografis dilihat dari umur, kalangan, pendapat. Dan selanjutnya geografis kami menjual produk ini di sekitar wilayah Kota Padang. Untuk psikografis cocok untuk konsumen yang suka ngemil. Dan selanjutnya adalah perilaku. Produk ini memiliki kualitas yang bagus. Selanjutnya adalah targeting. Target dari produk ini adalah mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk positioning dari produk ini mengembangkan 3 varian rasa berbeda. Selanjutnya adalah permintaan. Untuk permintaan dari produk ini kami menyesuaikan dari konsumen. Selanjutnya adalah penawaran. Untuk penawaran sendiri kami menyesuaikan dengan permintaan yang diminta oleh pasar. Selanjutnya adalah analisis kelayakan pemakaian. Yang pertama itu konsumen menjadi target utama, yaitu konsumen yang suka ngemil. Yang kedua produk ini memiliki 3 varian rasa. Yang ketiga selanjutnya adalah harga yang kami sediakan termasuk harga yang terjangkau. Untuk promosi kami melakukan promosi di berbagai platform sosial media. Untuk distribusi sendiri kami mendistribusikan secara langsung dan menggunakan jasa ojek online. Dan strategi pemasarannya melakukan penjualan melalui media online dan menawarkan dan memasok produk ke beberapa toko. Selanjutnya adalah analisis persaingan. Untuk analisis persaingan dalam produksi ini tentunya dapat dikatakan seperti ini. Dan selanjutnya adalah program pemasaran. Untuk program pemasaran ini kami memasarkan produk menggunakan strategi menggunakan kemasan atau packaging yang lebih menarik. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu rencana pengembangan. Untuk evaluasi lokasi sendiri, bisnis ini bertempat atau beralamat di Sungai Bange di salah satu pos dari salah satu desa. Selanjutnya adalah sarana prasarana. Kami menggunakan beberapa sarana seperti yang ada di PPP. Dan untuk prasarana sendiri kami hanya baru menggunakan bagian. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami gunakan yaitu tenaga produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Selanjutnya adalah bahan utama. Dapat dilihat bahan-bahan yang
dan untuk bangunan dan tata letak kami belum memiliki bangunan untuk tempat berproduksi. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan. Untuk jadwal pelaksanaan usaha ini kami memulai pelaksanaan pada 9 Oktober, dan untuk estimasi biaya kami perkirakan kami menggunakan biaya dari pribadi. Ini adalah analisis teknis dan teknologi. Proses operasi usaha pertama yaitu rencana penjualan produk, yang kedua rencana persetujuan produk, yang ketiga rencana kebutuhan tenaga kerja, yang keempat rencana pengawasan, yang kelima rencana pemesanan dari produk. Selanjutnya adalah kebutuhan bahan operasi. Untuk kebutuhan sendiri pertama itu pendanaan. Untuk pendanaan kami menggunakan dana pribadi. Yang kedua pengawasan. Untuk melakukan pengawasan kami masih melakukannya secara bersama. Dan yang ketiga kegiatan pemasaran. Untuk kegiatan pemasaran kami mempromosikannya di berbagai media sosial. Dan untuk kegiatan perawatan teknologi, dalam kegiatan ini kami tidak terlalu banyak menggunakan mesin, jadi tidak terlalu banyak untuk menggunakannya. Ini adalah aspek keuangan. Di aspek keuangan ada beberapa poin yang kami buat. Yang pertama itu pasar. Untuk pasar sendiri dapat dilihat permintaan dan peramalan dari produk kami. Selanjutnya adalah kapasitas. Untuk kapasitas kami mengestimasikannya selama 3 tahun dan menggunakan market share sebanyak 25%. Untuk jumlah kapasitas sendiri pada tahun 2022 sebanyak 618,5, 2023 846,5, dan pada 2024 sebanyak 1073,5. Untuk produksi mesinnya sebanyak 98,25, kapasitas mesin sebanyak 50 dan jumlah mesin 2, dan kapasitas maksimalnya 100. Selanjutnya adalah investasi. Di sini kami memiliki akibat tidak berwujud sebanyak 3, itu sewa bangunan, musim parutan, dan listrik. Ini saya nilai 910 juta 910.000, dan untuk depresiasinya senilai 177.600. Untuk total penjualan senilai 177.600, dan total investasinya sebanyak 90. Masuk ke gaji. Untuk gaji kami memiliki tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dan kami estimasikan setiap tahunnya sebanyak 10%. Nah, pada tahun 2021 total biayanya itu 21.600, dan 2022 23.750, dan 2023-nya senilai 26.135.000. Dan tenaga kerja langsung yaitu terdiri dari owner, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pengelolaan. Untuk total biaya tenaga kerja langsungnya senilai 129 juta untuk tahun 2021, dan untuk tahun 2022 senilai 138.500, dan 2023 152.460 juta. Selanjutnya adalah biaya produksi. Untuk biaya produksi kami mengasumsikan kenaikan senilai 10%. Totalnya dapat dilihat yaitu senilai 179.371.850, dan tahun 2022 209.974.425, dan tahun 2023 senilai 244.842.713. Dan untuk total kebutuhan dana yaitu terdiri dari total investasi ditambah atau dijumlah dengan biaya produksi pada tahun senilai 179.549.450. Selanjutnya adalah sumber dana. Sumber dana kami menggunakan modal sendiri, dan kami menyesuaikan dengan kebutuhan dana senilai 179.549.450. Selanjutnya adalah HPP. Untuk HPP, perhitungan hasil pokok penjualan,
Total dari BOP-nya senilai 133.555.360. Harga pokok produksinya senilai 232.637.860, dan persediaan harga pokok produksinya senilai 232.637.860. Jadi diperoleh harga pokok penjualannya senilai tersebut dan dijumlahkan dengan pajak. Jadi total harga pokok penjualannya menjadi 413.745,99. Dapat dilihat. Ini adalah laba rugi. Pada perhitungan ini diasumsikan juga kenaikan senilai 10%. Maka diperoleh laba setelah pajak senilai pada tahun 2021 senilai 39.151.705, dan tahun 2022 90.918.590, dan pada tahun 2023 senilai 150.522.000. Selanjutnya adalah cash flow. Pada cash flow ini dapat dilihat untuk totalnya itu senilai 179.549.450, dan pada tahun pertama dan kedua dan ketiganya dapat dilihat pada slide. Jadi diperoleh kas akhirnya senilai 179.371 pada masa awal, dan pada tahun pertamanya diperoleh kas akhir senilai 214.701.155. Selanjutnya pada tahun keduanya diperoleh 308.815.110, dan pada tahun ketiga diperoleh 456.552.700. Selanjutnya adalah neraca. Dari neraca dapat dilihat beberapa poinnya itu aktiva lancar, aktiva tetap, dan dihitung totalnya. Maka diperoleh total aktiva pada tahun 2021 senilai 258.758.755,12, dan pada tahun 2022 diperoleh senilai 307.080.310,96, dan pada tahun 2023 diperoleh 457.955.580. Dan selanjutnya terakhir adalah BEP. Pada BEP dapat lihat rinciannya. Kami mengestimasikan selama 3 tahun ke depan, dan diperoleh BEP harganya pada tahun 2020 senilai 182.852.590, dan pada tahun 2022 diperoleh 196.730.625,90, dan pada tahun 2023 diperoleh senilai 214.840.775,70. Dan untuk BEP unit diperoleh senilai pada tahun 2021 440,98, dan pada tahun 2022 senilai 452,84, dan pada tahun 2023 diperoleh 470,90. Sekian presentasi dari saya. Untuk produknya dapat dilihat di slide. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.